Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andri Sanjaya di Boruto Jogan. Kali ini kita akan langsung melihat guys ya, sneak peek full bocoran dari Ray. Ya lengkap lah di satu video ini ya. Jadi aku nggak akan mungkin bikin banyak video. Mungkin ada part keduanya setelah ini, karena aku baru lihat tadi Ray itu belum terlalu banyak menjelaskan apa yang terjadi pada chapter 24. Tapi kalau misalnya ternyata sepanjang aku bikin video ini dia sudah mulai upload banyak dan sampai selesai, ya udah aku nggak bakal bikin lanjutan bocorannya ya. Paling kalau aku mau lanjutkan ya aku bakal bikin versi yang pakai gambar-gambar ya, dengan yang udah aku rangkum lah semuanya ya. Jadi lebih lengkap dan lebih enak juga buat kalian dengarkan daripada yang ini. Yang ini ya paling buat orang-orang yang penasaran aja biasanya, yang pengen lebih awal pengen tahu informasinya. Jadi mari kita lihat guys ya. Yang pertama adalah sneak peek part kedua ya dari chapter 24. Ini kita dapatkan langsung dari official ya, yang artinya itu resmi. Banyak orang yang bilang, hahaha resmi apanya gitu ya. Aku suka heran sama orang-orang kenapa bilang, kalau aku bilang resmi mereka bertanya-tanya ya kenapa dibilang resmi. Alasan aku bilang itu resmi ya karena ini dari website resmi ya, bukan website abal-abal loh. Ini bukan website buatan fans, tapi ini emang website official langsung dari franchise-nya Naruto. Jadi mereka emang bikin khusus untuk mencangkup seluruh dunia ya, semua negara bisa masuk ke sini. Traffic mereka tuh kenceng gitu guys. Oke, mari kita mulai masuk ke yang sneak peek part kedua. It almost here ya. Take a peek at the page from chapter 24 of Boruto. Two blue vortex coming in this month V-Jump part 2. Ya, di sini terlihat Jura akan menembakkan peluru Bijudama ke arah Kawaki, dan Kawaki bersiap menggunakan karma untuk menyerap tembakan Bijudamanya guys. Dan ya cukup mudah ya bagi Kawaki untuk menyerap serangan Jura yang cukup besar itu, kayaknya ledakannya guys. Karena tangan Kawaki aja gila segitu, dan ledakannya ternyata segitu ya. Mantap juga sih. Dan tidak ada kata-kata lagi guys ya, cuma ada adegan-adegan pertarungan ya. Terus ada yang spesial lagi nggak ya di sini? Nggak ada sih, nggak ada yang spesial guys ya. Tapi yang aku lihat di sini Kawaki masih tidak mengaktifkan kekuatan mata Sukuna Hikona. Agak aneh nggak sih sebenarnya di sini? Itulah kenapa aku heran ketika Kawaki belum dibuka limiternya, dia itu pasti langsung otomatis matanya itu ketika karmanya menjalar, matanya berubah guys ya, menjadi ya Shinjutsu gitu ya, mata Shinjutsunya si Isiki. Tapi kenapa giliran dia udah dibuka justru malah nggak ada mata itu guys ya? Kenapa? Apakah dia bisa mengontrolnya atau apa ya? Ini belum dijelaskan dengan benar, soalnya kita belum sampai ke sana ya. Oke, itu adalah sneak peek yang part kedua. Nah sekarang kita baru masuk ke bocoran full yang diberikan oleh Ray. Kita akan masuk ke fan verse-nya Ray terlebih dahulu ya. Ini yang terakhir aku lihat, jadi aku belum refresh guys ya. Nanti ketika aku refresh sudah pasti nambah lagi informasinya. Jadi kita mulai dulu dari yang cover terlebih dahulu guys ya. Covernya Kawaki dengan karma V1 ya, karma level 1 guys ya, versi pertama. Dan his BO staff, BO itu maksudnya Black Orb ya. Black Orb itu ya batangan hitam itu ya, batangan hitamnya ya. Chapter start with Kawaki or Boruto flashback atop of Hokage head ya, atop of Hokage heads. Boruto gave Kawaki one of his FTG symbol. Oh, jadi chapter itu dimulai dengan Kawaki atau Boruto yang flashback guys ya, atau masa lalu Kawaki dan Boruto yang sedang berada di atas patung Hokage. Kemudian Boruto memberikan Kawaki satu simbol Flying Rajinnya ya, atau satu simbol Hiraisinnya ke Kawaki, itu yang buat Kawaki bisa melacak keberadaannya Boruto guys ya. Oke. Ya sudah kuduga sih. Berarti jangan-jangan emang bener ya, apa Kawaki juga yang minta si Himawari sama tim 10 itu datang ya. Penasaran aku guys. Then we see the second sneak peek when Kawaki absorb the Bijudama fire by Jura. Nah lalu kita melihat sneak peek part kedua ya, yang tadi itu guys ya, yang kalian lihat si Jura menembakkan Bijudama yang ini nih. Ternyata itu adalah halaman kedua ya dari bagian awal guys, bagian awal chapter 24. Jadi ketika Kawaki berhasil menyerap Bijudama yang ditembakkan oleh Jura, terus dia selalu ngecengin si Danfit ini ya. Danfit ini soalnya selalu bertaruh sama si
Ray, dia bertaruh kalau Momoshiki itu pasti bakal muncul, Momoshiki itu pasti bakal mengendalikan Boruto, dan tidak pernah muncul ternyata guys ya. Di chapter kali ini pun tidak ada kata si Ray ya. Dia bilang, oh yeah, no Momoshiki manifestation lol gitu ya. Oh ya, dan tidak ada manifestasinya Momoshiki ya, lol. Jura appear behind Kawaki. Jura muncul di belakang Kawaki, kemudian tries to attack him. Dia mencoba untuk menyerangnya dengan his middle claw mark finger, dengan jari tengahnya itu guys ya. Jari tengah ya, yang biasa digunakan untuk menyerang Boruto juga. But Kawaki dodge using his shrinking. Jadi tapi Kawaki berhasil menghindarinya menggunakan kemampuan menyusutnya itu guys. Kawaki summon 4 black cubes to crush Jura. Jadi Kawaki memanggil 4 balok hitam guys ya, bukan apa box kubus. Memanggil 4 kubus hitam untuk ya mendarat ke tubuhnya Jura ya, tapi his snips one partially destroying it. Snip. Oh, snip itu kayaknya ini deh. Dia nembak. Ya, dia coba nembak satu guys ya. Dia tembak satu cube-nya, satu kubusnya, dan berhasil menghancurkan. Gila loh. Itu kubus berhasil dihancurkan dengan tembakan Bijudama guys ya. Ternyata dia kalah sama Bijudama. Boruto gets away from it gitu ya. Boruto kabur dari sana. Kemudian none of the 4 cube land on Jura. Jadi tidak satu pun dari 4 kubus hitam itu yang berhasil mengenai Jura. Luar biasa ya dia ya. Mirip sama kayak Naruto mode Baryon guys, kekuatan Jura itu. Kawaki appears behind Jura. Kawaki muncul di belakang Jura, use big hand to send Jura flying away. Dia menggunakan tangan besarnya itu guys yang dia ubah gitu guys. Habis itu dia pukul si Jura sampai si Jura ini mental menjauh. But he gets on his feet fast, tapi dia langsung mendarat dengan cepat yang menggunakan kakinya, kayak dia nahan laju mentalnya dia itu guys ya di darat. Kemudian tries to attack Kawaki with his claw mark middle finger. Jadi dicoba lagi nyerang Kawaki menggunakan jari tengahnya. But it gets blocked by his BO staff. Tapi ya dia berhasil menghindarinya menggunakan black orb atau batangan hitamnya ya, tongkat batangan hitam itu. Kawaki BO Staff versus Jura Clawmark Finger happen, then we see the first sneak peek. Oh, jadi disinilah awal mulanya kita melihat yang sneak peek part pertama ya, dimana Kawaki ya berhasil menghindari serangan jari tengah Jura, tapi Kawaki langsung membalas gitu guys ya menggunakan tongkat hitamnya gitu. Kita refresh ya. Kawaki seems to able to aim his BO Staff with Karma Explosive Power. It blew off a part of Jura waist. Wih, gokil guys. Jadi si Kawaki kelihatannya bisa kayak menyalurkan gitu guys ya. Dia bisa menyalurkan batangan hitam, tongkat batangan hitamnya itu dengan Karma Explosive Power. Jadi yang biasa kalian lihat tuh, yang ledakan yang biasa Kawaki munculkan tuh guys ya, itu kan biasa dia munculnya dari tangan. Ini katanya dia bisa munculnya dari batangan hitam dia. Ngeri guys. Jadi jadi ternyata batangan hitam yang nempel ke perut Jura yang kemarin kita lihat di sneak peek part pertama itu meskipun nggak nembus, ternyata abis dari situ dia nembak guys ya. Dia nembakin apa sebutannya kalau kita dulu ya, sebutannya ya, Karma Blast, Energy Blast. Kayaknya kita dulu nyebutnya Energy Blast deh. Jadi ada satu energi yang bisa meledak gitu guys ya dari karmanya Kawaki, dan dia salurkan melalui batangan hitam. It blew off a part of Jura waist. Jadi dia berhasil ya menghancurkan separuh bagian pinggangnya si Jura guys. He does it multiple times. Dia menggunakan itu berkali-kali. Then use his big hand to send him flying away. Dan setelah itu dia menggunakan tangan besarnya untuk memukul Jura sampai terpental jauh lagi guys. We see Boruto Karma visible. Kita melihat Karma Boruto muncul, but still hasn't lost control. Tapi dia tetap masih dalam kendalinya, atau dia tetap tidak kehilangan kendali meskipun Karma fullnya keluar guys. Jura sent flying to one of those rock formation. Kawaki is approaching him. We see Amado and Sumire looking through Kawaki eyes. Oh, Jura takes out his book and reads it. Jura dikirim mental jauh gitu guys ya, dan sampai terkena satu batu gitulah ya. Akan ada tebing-tebing gitu guys ya. Dan satu tebing itu hancur karena lajunya si Jura yang terpental itu. Ya, aku kebayang sih gerakannya.
We see Amado and Sumire looking through Kawaki eyes. Kita melihat Amado dan Sumire melihat melalui mata Kawaki. Jura takes out his book. Jura mengambil bukunya, kemudian dia membacanya. Apa yang dia baca? Dia penasaran kenapa si Kawaki bisa sekuat itu maksudnya. Jura reading from the book and talking. Jura membaca buku itu dan berbicara. Sumire is watching and is surprised. Sumire melihatnya dan dia terkejut katanya gitu ya. Probably because Jura is not serious, lol gitu ya. Mungkin karena si Jura ini kayaknya nggak serius gitu bertarung sama Kawaki menurut Sumire, makanya dia terkejut gitu guys ya. Kok bisa dia lagi bertarung baca buku, mungkin gitu. Oh ya, Jura's body is partially destroyed from the Black Ops staff explosive power. Oh ya, jadi beberapa bagiannya tubuh Jura itu hancur karena terkena serangan penghancur gitu guys ya dari batangan hitamnya Kawaki. Jura say something. Jura mengatakan sesuatu, but Kawaki doesn't seems to be interested. Jura mengatakan sesuatu tapi Kawaki tidak begitu tertarik gitu ya, and tries to blow him up with karma explosion. The one he was going to use to kill Code. Oh, jadi katanya dia kan kelihatan gak peduli gitu guys sama si Jura. Jadi dia coba lagi buat ngancurin tubuh si Jura menggunakan eksplosif karmanya. Yang mana kita pernah lihat itu digunakan untuk membunuh Code ya, untuk dia coba ngebunuh Code yang pada saat itu dipentalin serangannya sama si Daemon ya. But Daemon reflected it back, except this time is on Karma V1. Tapi Daemon mengembalikannya ya, mengembalikannya kembali, kecuali except this time is tapi kali ini dia menggunakan karma versi pertama guys. Kalau waktu itu kan karma versi kedua ya, dimana tanduknya udah keluar ya kan. Seingat aku juga tanduknya udah ada sih. Kalau ini dia karma level pertama aja udah bisa langsung bikin eksplosif yang sebesar itu ya. Jura gets protected by Mokuton roots. Jura mendapatkan pelindungan dari akar pohon Shinju guys, atau dari akar kayu gitu ya, from the divine tree. Bener, dari akar kayu pohon Shinju. It touch Jura and heals him. Wah, berarti dia bisa, sebenarnya dia bisa nge-heal guys. Dia bisa nge-heal kapan aja dia mau sih. Nggak perlu ke tempat itu ya, dimensi Shinju ya. Jadi dia bisa munculin akar Shinju buat nyembuhin diri dia sendiri dengan mudah. Oh, berarti pantesan dia kayak nyantai-nyantai nggak balik-balik guys. Berarti dia balik itu karena apa dong? Kawaki dan Borutonya yang menyerah? Atau Juranya yang emang menyerah? Harusnya kalau dia bisa memulihkan diri dengan gampang, dia nggak bakal menyerah sih guys. Menarik ya. Kita bakal lihat nih, kita bakal tahu ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jura. Kenapa dia bisa kembali ke dimensi Shinju ya. Kita refresh lagi. Dan jangan apa dia baca buku supaya dia tahu gimana caranya manggil akar itu. Masa sih? Jura is like new again. Jura kelihatan seperti baru lagi. He is like sitting on the throne of Mokuton roots, looking down and talking to Kawaki. Dia terlihat seperti duduk di atas akar pohon Shinju, melihat ke bawah dan berbicara kepada Kawaki. Kawaki seems to get peace. Get peace itu maksudnya apa? Kesel. Tries to Kawaki kelihatan sangat kesal kali ya. Kemudian tries to attack him with big hand in base. Terus dia mencoba untuk menyerang si Jura menggunakan tangannya yang standar gitu guys ya. Big hand yang standar gitu, yang bukan yang benar-benar gede banget. Atau big hand in base tuh maksudnya? Oh, jadi tanpa karma gitu, dia menyerang si Jura ini tanpa karma dengan mode biasa dia, tapi dia gedein tangannya gitu. Terus dia ketawa makanya lol. Boruto appears alongside Kawaki. He seems to be fine now that Kawaki de-est. Oh, jadi bener guys, bener ya. Si Kawaki emang bener menonaktifkan karmanya, kemudian dia nyerang Jura tanpa menggunakan karma. Kenapa? Kenapa dia nggak pakai karmanya? Apa jangan-jangan ternyata kekuatannya terbatas? Wah, ini menarik guys ya. Boruto appears alongside Kawaki. He seems to be fine now ya. Boruto muncul di samping Kawaki, di sekitar Kawaki lah.
dia kelihatannya sudah baik-baik saja sekarang karena Kawaki ternyata sudah menonaktifkan karmanya. Boruto also say something to Jura. Boruto juga mengatakan sesuatu kepada Jura. This Kawaki too. Kawaki juga. Jura talk to. Jura kemudian juga berbicara. Boruto and Kawaki are side by side with Jura in front of them. Jadi Kawaki dan Boruto ya udah saling bersebelahan gitu guys ya untuk melawan si Jura. Seperti kita melihat Naruto sama Sasuke lawan Momoshiki. Mirip kayak gitu kali. Kawaki give Jura the middle finger. Hah? Kawaki memberikan Jura the middle finger. Jadi diginiin anjir. Back to where Konohamaru. Kembali ke tempatnya Konohamaru, Sarada dan yang lainnya. We see the Konoha FTG symbol. Kita melihat ada simbol Hiraishin Konoha. We see the Konoha. Oh, kita melihat simbol Hiraishin Boruto yang bentuknya lambang Konoha, guys. Boruto seems to have teleport to the FTG symbol along with Kawaki. Oh, jadi dia bawa kabur Kawaki. Ternyata nggak jadi dong. Battle sama si Jura nggak lanjut dong. Oh, berarti kenapa si Jura kabur? Alasannya karena mereka milih kabur, guys. Jadi tadi bener ya, pilihanku ada dua, antara Kawaki dan Borutonya kabur atau si Juranya yang kabur. Karena kalau posisinya kayak gini, Jura itu masih tetap bisa bertahan, guys. Masih bisa regenerasi ternyata kan, tanpa perlu ke dimensi Shinju. Jadi lanjut, Kawaki step on Konohamaru face. Kawaki melihat wajah Konohamaru. Terus he still has Matsuri Tornsoul. Dia terlihat masih memiliki toge namanya Matsuri. Mitsuki is like Kawaki. Hah? Mitsuki menyukai Kawaki. Lah, bukannya memang begitu. Konohamaru is mad at Kawaki. Konohamaru marah kepada Kawaki. Boruto say something. Boruto mengatakan sesuatu. Back to Kashin Koji and Eida. Kembali ke Kashin Koji dan Eida. They have a conversation. Dia punya percakapan gitu. Wisi Mamushi. Oh, bener guys. Mamushi kan mau datang ke tempatnya Eida kan, bikin rusuh dia, guys. Berarti chapter selanjutnya covernya Mamushi nih kayaknya. Wah, chapternya akan ditranslate oleh Yagami, guys. Segera ya. Cepet nih. Jura is back to the Shinju hideout. Jura kembali ke tempat persembunyian para Shinju. Hidari is reading a book talking to Jura. Dia baca buku apa anjir? Berbicara kepada Jura. Final page is Hidari saying something to Jura. Konohamaru is mad. Oh, ini tadi ya. Oke. Selesai guys ya. Bocorannya full ternyata udah aku berikan kepada kalian semua di satu video ini. Jadi nggak bakal ada video lanjutan harusnya. Kecuali ada yang nanya ya sama si Ray. Biasanya sih dia bakalan bales orang-orang yang bertanya itu ya. Jadi itu jadi pelengkap lah dari beberapa adegan yang mungkin tidak terjelaskan juga di sini sama dia. Jadinya malah akan terjelaskan setelah orang bertanya. Biasanya gitu. Jadi nanti akan aku lihat apa-apa aja ya pertanyaan yang dilontarkan kepada si Ray dan apakah menarik untuk kita kupas lagi nantinya di video berikutnya. Tapi untuk saat ini cukup sampai di sini aja video full bocorannya guys ya. Mau dari sneak peek dan juga dari si Ray udah cukup. Thank you banyak buat semuanya sudah nonton videonya ya. Jangan lupa di like dan di subscribe guys ya, karena ini channel baru jadi aku butuh subscribe dan like kalian untuk memperluas lagi jangkauan channel ini. Thank you banyak sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dan kayaknya aku habis ini bakalan live sih. Aku bakal aktif live lagi, aku udah mulai aktif nge-YouTube lagi sekarang. Jadi siap-siap aja guys ya, kalian bakal dibantai dengan konten-kontenku lagi setiap hari. Ya bagi kalian yang rindu silahkan balik lagi guys ya, setiap hari mungkin antara jam 6 pagi atau jam 6 sore. Aku random ya, antara jam 6 pagi atau kalau nggak tayang jam 6 pagi berarti jam 6 sore gitu aja guys. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam Shinobi.